Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng di sini. Halo pejuang UTBK 2020. Nah, kita ke part 2 ya, pembahasan soal TPS kuantitatif UTBK 2020, tentunya bahasa Inggris dan Indonesia. Nah, jika teman-teman ingin melihat part satunya, silahkan ada di kanan atas ini. Kemudian nanti dilanjutkan ke part 2 ya. Oke, jika teman-teman merasa terbantu dengan adanya video seperti ini, silahkan kepada teman-teman untuk subscribe dulu ya channel ini. Karena subscribe-nya teman-teman itu bisa membuat saya lebih semangat lagi untuk membuat video seperti ini. Langsung saja teman-teman kita ke nomor 1. Oke, diberikan A 49 dan B 59. Maka nilai dari A kuadrat minus B kuadrat per A min B dikurangi A kuadrat min B kuadrat per A ditambah B. Nah, gimana caranya? Ini teman-teman harusnya udah bisa. Kita tahu bahwa A kuadrat minus B kuadrat itu sama dengan A ditambah B, A minus B. Nah, ini adalah selisih kuadrat ya. Teman-teman harus bisa bentuk kayak gini. Oke. Kalau udah, kita bisa kan ini dirubah menjadi A tambah B, A min B. Nah, langsung saja teman-teman, A ditambah B, kemudian dikali A min B, terus kita bagikan A min B gitu. Kemudian dikurangi, ini pun sama, A ditambah B, kemudian A minus B, terus kita bagi dengan A plus B kan. Nah, sebelum kita substitusi, kita bisa coret dulu ya. Ini dengan ini, kemudian ini dengan ini. Nah, setelah itu kita tahu bahwa A ditambah B itu kurangi dengan, dalam kurung ya, jangan lupa A minus B. Nah, teman-teman kita tahu bahwa A-nya adalah 49, B-nya adalah 59. Kita substitusi aja, A-nya itu adalah 49 ditambah 59, kita kurangi dengan 49 dikurangi 59. Nah, setelah itu gimana? Ini berapa nih? Berarti 108 ya. 108 kita kurangi dengan 49 kurang 59. Negatif ya. Negatif 10. Nah, negatif ketemu negatif kan jadi positif tuh. 08 plus 10. Jadi berapa? 118. Ada lanjut. Jika 7x ditambah 14y sama dengan 35, maka nilai dari 2x ditambah 4y berapa? Nah, teman-teman triknya gitu kan, kalau nemu hanya ada dua persamaan, ini persamaan 1, persamaan 2, nah kita gak usah nyari x sama y-nya. Nah, gimana caranya? Teman-teman otak-atik si bentuk ini menjadi 2x tambah 4. Coba kita tulis dulu nih. 7x ditambah 14y sama dengan 35. Bisa nggak sih kita buat menjadi 2x ditambah 4y? Nah, coba teman-teman. Nah, di sini kan 14. Nah, kalau dibagi 2 kan nggak mungkin jadi 4. Kemudian 7 pun ya nggak bisa jadi 2, Bang, gitu kan. Nah, gimana dong caranya? Nah, ini teman-teman triknya gitu kan. Kalau teman-teman udah biasa, dia kan maunya jadi 2. Kemudian yang ini maunya jadi 4. Nah, si 7x ini biar jadi 2 gimana? Gini teman-teman caranya. Misalkan nih, kan ada 7 nih. Kita akan merubahnya menjadi 2. Coba gimana caranya? Pinter. Jadi, cara yang paling tepat itu, ya 7-nya kita hilangin dong. Gimana caranya? Ya, kita bagi 7 aja kan. 7 bagi 7 kan 1. Nah, tinggal kali 2. Gitu. Nah, berarti si bentuk 7 ini ya sebenarnya gini kan 7 tuh. Ya kita bagi 7 aja kan. 7 bagi 7 kan 1. Ya mau nggak mau biar jadi 2 ya kali 2 kan. Coba 7 per 7. 1 kali 2 ya 2 dong. Nah, berarti ini memenuhi dong. Berarti sebenarnya itu tuh kita kali 2 per 7 teman-teman. Nah, berarti si kedua ruas ini kita kali nih. Kita kali dengan
2/7. Coba 7 kali 2/7 X ditambah 14 kali 2/7 Y sama dengan 35 pun ya kali 2/7. Ini kita tahu kan jadi 2X, kemudian ditambah ini pun kita coret dapat berapa nih? 2 ya. 2 kali 2 4Y. Nah, teman-teman lihat 2X tambah 4Y sama kan? Nah, berapa nih? 35 bisa coret dapat 5, 5 kali 2 10. Nah, berarti jawabannya adalah 10, teman-teman. Mudah ya. Kita ke nomor 3. Apabila B bernilai 1/4 dari A, tentukan nilai dari A tambah B per akar AB. Nah, gimana teman-teman caranya? Berarti kita definisikan dulu ya, bahwa B itu adalah apa? B itu adalah 1/4 dari A kan? Nah, coba teman-teman perhatikan di sini ada B sama dengan 1/4 A. Kemudian bentuk soalnya itu kayak gini kan? Nah, berarti A ditambah B kita bagi dengan akar AB. Nah, coba kita rasionalkan. Berarti kita kali apa? Nah, cara cepat aja ya langsung. Cara cepat rasionalkan itu misalkan gini ya. A per akar B. Itu cara cepatnya itu ya A per B akar B gitu. Ini rasionalkan ya. Ini cara cepatnya. Kalau mau cara manualnya tinggal kali aja kan dengan akar AB, nanti dapat sama. Berarti ini kita cara cepat A ditambah B per AB kali akar AB ya. Sama kayak gini kan. Nah, setelah ini kita substitusikan aja teman-teman, mau B-nya mau A-nya gitu kan. Nah, teman-teman tertarik A-nya apa B-nya? Kalau misalkan teman-teman alergi dengan perperan, kita ganti aja menjadi A-nya itu adalah 4B kan. A sama dengan 4B. Maka apapun A kita ganti dengan 4B. Coba A-nya adalah 4B ditambah B, kemudian dibagi dengan A-nya itu adalah 4B dikali B, akar dari A-nya itu 4B, 4B kuadrat gitu kan. Nah, berarti bisa kita tulis 4B ditambah B itu adalah 5B. Kita bagi dengan 4. Ini berapa? B kuadrat. Nah, di sini akar dari 4B kuadrat itu gimana? Berarti kan akar 42, akar B kuadrat ya B gitu. Nah, berarti 5 kali 2 itu kan 10. B kali B, B kuadrat. Kita bagi dengan 4B kuadrat. Ini bisa dicoret. Sisanya adalah 10/4. 10/4 kalau kita bagi 2, ini bagi 2 dapat 5/2. Ada nggak? Nah, teman-teman karena di sini nggak ada 5/2 tapi adanya pecahan, campuran ya. Berarti ini tuh sebenarnya kan 2, 2 kali 2, 4, 4 tambah 1, 5, 5/2. Jadi 2, 1/2. Nomor 4. Oke, di sini kita perhatikan ya. Ada segitiga ABC, kemudian nah ini nih sudut tumpul ya, sudut tumpul di B gitu kan. Nah, ini sudut tumpul di B. Kemudian jika sudut A itu adalah 35, dari option di bawah ini, kemungkinan nilai sudut C itu berapa sih? Atau sudut C yang mungkin itu berapa gitu. Oke teman-teman, kita gambar dulu nih biar lebih jelas. Nah, di sini ada syarat lagi bahwa sudut tumpul itu adalah lebih besar dari 90. Nah, ini kita udah tahu semua kan. Kalau tumpul itu kan lebih besar dari 90 sudutnya. Nah, di sini kita gambar dulu. Misalkan gambarnya gini nih. Nah, di sini B kan. B itu tumpul. Kemudian A, B-nya, A-nya misal di sini. B berarti C di sini. Coba teman-teman perhatikan. Nah, misalkan gitu deh. Di sini C kan. Ini sudut A, sudut C. Nah, lihat A itu 35. Nah, si B ini kan harusnya lebih dari 90 dong. Nah, kemudian kita tahu lagi bahwa A itu adalah 35. Dan coba gimana?
Kalau sudut-sudut dalam segitiga itu A ditambah B ditambah C itu adalah 180 ya. Nah, berdasarkan pernyataan ini, kita bisa bedah nih yang A tambah B tambah C. Karena di sini B-nya itu adalah lebih dari 90. Nah, berarti kita tahu nih bahwa A ditambah C itu ya harus kurang dari 90 dong. Kalau dia lebih dari ya nantinya enggak 180 gitu kan. Nah, berarti kita nyari aman bahwa A tambah C-nya itu kurang dari 90. Nah, berarti kalau A-nya itu adalah 35, maka C-nya berapa coba? Jadi C-nya itu kurang dari 90 kurang 35 itu adalah 55 ya. Nah, berdasarkan pernyataan ini, jawaban yang paling tepat itu adalah 50 dengan 35. Oke, kita ke nomor 5. Nah, di sini perhatikan gambar berikut. Apabila X berbanding Y itu adalah 2 banding 3, tentukan Y. Coba teman-teman, idenya itu seperti apa? Di sini ada sudut siku-siku ya, berarti 90. Kemudian ya udah, berarti ini pun otomatis ya 90 dong. Karena kan berpelurus tuh. Berpelurus itu ya jumlahnya 180. Otomatis kita tahu bahwa Y derajat ditambah X derajat itu harus 90 ya, paham ya? Oke, di sini Y tambah X-nya 90, kemudian di sini ada perbandingan nih. X banding Y itu sama dengan 2 banding 3. Nah, coba teman-teman, yang ditanyakan itu Y ya, berarti X sama dengan nih. X sama dengan berapa? 2/3 Y, ya nggak? Karena X sama dengan 2/3 Y, substitusi aja ke sini kan. Jadi Y derajat sama dengan 2/3 Y derajat sama dengan 90. Di sini kan Y ditambah 2/3 Y, kita bisa tulis 3, ini 3, berarti berapa? 5/3 Y dong. 5/3 Y derajat sama dengan 90. Maka Y derajat sama dengan 90 derajat dikali 3/5. Nah, berarti di sini 90 kali 3 itu berarti 270 derajat per 5. Berapa? 54 ya. Nah, berarti Y-nya itu adalah 54. Next. Nah, di sini itu adalah what is the value of 20% dari X. Oke. Dia itu nyari nilai 20% dari X itu berapa sih gitu kan. 20% ya kali X aja. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa ini ada pernyataan 1 dan pernyataan 2. Tapi di sini nggak ada optionnya ya. Nah, kita tahu nih, kalau teman-teman sering ngerjain soal ini, udah pasti tahu nih. Yang A itu adalah berarti pernyataan 1 aja cukup, tapi pernyataan 2 tidak cukup. Nah, kemudian yang B, berarti kan pernyataan 2 aja yang cukup, tapi pernyataan 1 tidak cukup. Nah, kemudian yang C itu adalah together ya. Maksudnya apa? Ya, jadi dia ini harus dua-duanya cukup. Kalau salah satu aja salah gitu. Nah, kemudian yang D. Nah, yang D itu pernyataan 1 aja cukup, tapi pernyataan 2 aja cukup gitu. Jadi maksudnya ya baik 1 aja cukup, 2 aja juga cukup. Kemudian yang E itu ya 1 tidak cukup, 2 juga tidak cukup gitu ya. Nah, oke teman-teman, makanya kalau saya itu kan kalau misalkan A itu adalah salah ya D juga dicoret. Ini kan sama nih, A sama D gitu. Jadi kalau A salah ya D juga coret gitu. Kemudian kelompok yang lainnya ya B, C sama E gitu. Coba pernyataan 1 itu adalah 1/4 dari 20% ya. Dari X itu adalah 5 gitu ya teman-teman. Ini pernyataan 1 maksudnya. Oh ya teman-teman, di sini ada persen ya, 20% dari X. Nah, berarti di sini itu 20% dari X-nya kan kita tahu nih. 20% dari X itu adalah 5 kali 4 ya.
20. Berarti pernyataan satu aja cukup gitu. Nah, kalau pernyataan satu aja cukup, ya kita coret B, coret C, coret E gitu kan. Sisanya adalah A dengan D. Kita lihat pernyataan 2. Nah, berarti pernyataan 2 itu adalah 4X sama dengan S ya. Dan 5Y itu sama dengan S. Kemudian Y-nya adalah 80. Coba kita masukin ini kan S ya. Jadi S-nya sama dengan S, maka 4X sama dengan 5Y. Di mana Y-nya adalah 80, berarti 4X sama dengan berapa nih? 5 kali 80. Nah, berarti X sama dengan 5 kali 80, kita bagi dengan 4. Coba, 80 dibagi 4 dapat berapa? 20 ya. Maka X-nya adalah 100, teman-teman. Nah, karena X-nya adalah 100, kita bisa dong menjawab soal ini. 20% dari 100. Berapa tuh? Berarti kan 20 per 100 kali 100. Coret dapat 20. Sama juga ya jawabannya. Berarti kesimpulannya pernyataan 2 aja juga cukup kan? Berarti jawabannya adalah D. Gitu teman-teman. 7. Sebuah buku dengan 80.000 kata dijual dengan harga $24. Dan sebuah cerita pendek dengan 1.000 kata dijual dengan harga $1. Pernyataan A itu hubungan yang A ini adalah harga per kata untuk buku, yang B harga per kata untuk cerita pendek. Nah, gimana hubungannya? Nah, berarti kita tahu bahwa A itu adalah harganya itu $24 ya, gak usah ditulis dolarnya. Kita bagi dengan 80.000 ya. Nah, berarti ini adalah harga per kata ya. 24 bisa bagi 8 ya. Ini dapat 1, 24 bagi 8 itu dapat 3. Maka sisanya 3 per 10.000. Nah, kita bandingkan dengan harga dari cerita pendek. Yaitu B itu akan sama dengan 1 per berapa? 1.000 teman-teman. Nah, lihat perbandingannya gimana, dia itu 1.000, dia itu 10.000. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa perbandingannya ini 1.000, ini 10.000 ya. Kan gak adil tuh, berarti kita ubah aja B-nya menjadi 10.000 ya. Berarti kita bawah kali 10, atas kali 10, maka didapat 10 per berapa nih? 10.000. Nah, teman-teman lihat bahwa si penyebutnya itu kan udah 10.000 semua. Kita tinggal bandingkan yang atasnya, 3 sama 10, gedean mana? Gedean B, otomatis B lebih besar daripada A. Kita lanjutkan ke nomor 8. Oke, di sini A P per Q, B Q kuadrat per R, dan C adalah S per R kuadrat. Berapakah A, B per C? Coba gimana? Mudah ya. Kita tulis aja A, B per C. Langsung substitusi. A-nya apa? P per Q. B-nya? Q kuadrat per R. C-nya ini kan bagi. C itu adalah S per R kuadrat. Nah, coba kita hitung satu-satu dulu. Berarti kita ini si R kuadratnya bisa kan dibalik ya. Jadi P per Q kali Q kuadrat per R. Kita bagi dengan S kan. Sedangkan R kuadratnya kita kali R kuadrat. Gitu ya. Coret. Coret dapat 1. Coret dapat 1 kan. Nah, sisanya itu apa? Ya, P masih ada, Q masih ada 1, R masih ada 1, kemudian bawahnya S. PQR per S. A. 9. Oke, di sini nomor 9 ya. Sebuah kantong berisi 3 kelereng putih, 4 kelereng hitam, dan 2 kelereng merah. Diambil 2 kelereng dari kantong tanpa pengembalian. Berapa peluang terambil kelereng warna merah pada pengembalian kedua? Oke, teman-teman, di sini kita gambar dulu nih. Misalkan di dalam kotak, di sini tuh ada 3 putih sama 4 hitam juga 2 merah ya.
Nah, katanya diambil 2 kelereng tanpa pengembalian ya. Berarti kita ya anggapnya ini ngambil satu-satu. Ini bola pertama, kelereng pertama ya. Kemudian nanti kelereng kedua gitu, tanpa pengembalian. Nah, gimana caranya? Coba. Ada ide? Nah, berarti di sini kita menggunakan yang 2 kondisi aja ya. Kita menggunakan 2 kondisi. Berarti kondisi pertama misalkan yang kita ambil itu adalah merah. Berarti yang ngambil keduanya ya merah juga kan. Nah, ini kondisi pertama. Kemudian kondisi kedua, yang pengambilan pertama itu bukan merah. Kemudian pengambilan kedua ya pasti merah kan. Karena kan yang ditanyanya. Nah, berarti kita tahu dong bahwa peluang merah pada pengambilan pertama itu ada berapa? Merah itu kan ada 2 nih. Dan jumlahnya ada 9 kan. Berarti kan 2/9. Nah, kita kali nih. Karena kan ini dan sebenarnya kan. Merah dan merah. Kemudian ini juga bukan merah dan merah. Nah, berarti untuk yang merah ini di pengambilan kedua, otomatis kalau dia merahnya udah dapet kan, udah kena tuh, berarti sisa 1 kan, ya udah 1 per berapa? Karena sampelnya tidak dibalikin lagi, otomatis sisa 8 gitu, 1/8. Berarti di sini 2 per berapa? 72. Nah, untuk yang kondisi 2 itu bukan merah. Bukan merah ada berapa? 3 tambah 4, 7 ya. Nah, berarti 7 per berapa? Tetap per 9 ya, karena kan pengambilan pertama. Nah, pengambilan kedua itu adalah merah dong. Nah, merahnya tetap masih 2 kan, karena pengambilan pertama itu ya bukan merah, berarti 2 per berapa? Kita kurangi 1 kan, dari pengambilan pertama per 8. 7 kali 2 itu adalah 14, kemudian kita bagi dengan 72. Nah, teman-teman lihat bahwa si kondisi pertama dengan kondisi kedua itu adalah saling bebas ya. Berarti kita jumlahkan aja nih. Berarti sisanya ini adalah berapa? 16/72, yaitu berapa? Nah, berarti kita bagi 8 dapat berapa? Dapat 2/9. Jawabannya adalah D. Lanjut, terakhir. Dari gambar di atas ini, perimeter itu adalah keliling ya. Keliling dari segitiga ABC. Nah, gimana caranya coba? Untuk mencari keliling itu apa? Keliling segitiga. A ditambah B ditambah C dong. Nah, sedangkan kita tahu berarti di sini itu kan jari-jarinya 3 ya. Berarti di sini 3, di sini 3 dong. Nah, untuk keliling itu kan kita harus tahu CB sama BA dong. Nah, gimana caranya teman-teman? Berarti di sini kan ada nih, ini jari-jari juga 3. Nah, gimana cara mencari CB misalkan? Oke, pintar. Pitagoras. CB sama dengan akar dari ya 3 kuadrat tambah 3 kuadrat dong. Berarti akar dari berapa? 9 tambah 9, berarti 2 kali 9 ya. Otomatis 9-nya keluar dapat 3, 3 akar 2. Nah, CB itu 3 akar 2. AB pun ya harusnya sama dong. Nah, ini kan sama tuh. Berarti 3 akar 2 juga. Nah, keliling. 3 tambah 3, berarti 3 tambah 3 tambah 3 akar 2 tambah 3 akar 2. Berarti 6 ditambah 3 tambah 3, 6. Akar 2. 6 tambah 6 akar 2. D. Oke teman-teman, untuk video kali ini kita cukupkan dulu di sini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Jika teman-teman suka dengan video seperti ini, silahkan share ke teman-teman yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.